Pak Andre ini dulu seorang yang kaya raya, memiliki jasa ekspedisi ya. Dulu memiliki banyak kendaraan truk fuso ya, yang panjang itu kontainer ada banyak, kisaran ada 5 sampai 7 ya. Nah, itu kontainernya saat ini habis ludes, bahkan rumahnya ini sudah berada di bank. Malam itu diajak temannya dan malam berikutnya Pak Andri berangkat sendiri karena sudah tahu tempat dan cara-caranya ya, cara untuk booking dan lain sebagainya. Akhirnya mendapat kenalan oleh seorang wanita PSK. Kata orang pintar ini mengatakan bahwa Pak Andri sudah minum darah haid dari perempuan seorang PSK tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para subscriber Mas Pur ya. Pada malam hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata di mana ada seorang pengusaha ekspedisi yang dulunya sangat kaya raya dan sekarang jatuh miskin hanya karena ulah seorang PSK. Nah, bagaimana ceritanya? Simak video ini dari awal sampai akhir untuk bisa diambil sebuah pelajaran ya. Nah, cerita ini tentunya ada sisi positif dan sisi negatifnya. Silahkan ambil sisi positif dan sisi negatifnya silahkan buang jauh-jauh. Bermula dari seorang pengusaha ekspedisi ya, saya tidak bisa sebut itu ekspedisinya apa. Nah, sebut saja namanya Pak Andri. Pak Andri ini dulu seorang yang kaya raya, memiliki jasa ekspedisi ya. Dulu memiliki banyak kendaraan truk fuso ya, yang panjang itu kontainer ada banyak, kisaran ada 5 sampai 7 ya. Nah, itu kontainernya saat ini habis ludes, bahkan rumahnya ini sudah berada di bank, sertifikatnya sudah ada di bank karena Pak Andri saat ini meminjam uang di bank dengan agunan sertifikat rumah. Nah, pada saat ini Pak Andri kehidupannya terancam itu hanya karena ulah seorang wanita yang bekerja di salah satu tempat karaoke ya. Pak Andri ini dulu asetnya sangat tinggi sekali. Ketika saya tanya itu mencapai miliaran rupiah. Memiliki truk 10 kontainer, kemudian ada mobil kecil-kecil. Selain itu omset perharinya saat itu sampai 5 juta rupiah itu per hari, dan selama 1 bulan 5 kali 30 berarti 150 juta. Itu hanya 1 bulan saja mendapatkan omset 150 juta. Bayangkan saja semua itu ludes hanya karena ulah seorang PSK. Awal mula kemunduran dari Pak Andre ini di tahun 2018. Di tahun 2018 Pak Andre diajak ke klub malam ya, di tempat hiburan karaoke nyanyi, di mana Pak Andrew adalah seorang bos, maka selalu diincar oleh para pemandu karaoke ya, dimana selain jadi pemandu karaoke dia juga melayani untuk berhubungan badannya, alias bisa disebut juga dengan seorang PSK. Saat itu diajak salah satu temannya ya, katanya untuk cari hiburan. Pak Andri malah ada ketertarikannya sendiri ya. Malam itu diajak temannya dan malam berikutnya Pak Andri berangkat sendiri karena sudah tahu tempat dan cara-caranya ya, cara untuk booking dan lain sebagainya. Akhirnya mendapat kenalan oleh seorang wanita PSK. Sebelum itu saya jelaskan deskripsi singkat keluarga dari Pak Andri. Pak Andri sudah memiliki istri. Usia Pak Andri sekarang 45 tahun ya, sudah tergolong tua dan memiliki 3 anak ya, laki-laki 1 dan 2 perempuan. Untuk yang anak pertama itu perempuan yang saat ini sudah berada di bangku perkuliahan, sudah kuliah, sudah besar ya, dan
kehidupannya ini tergolong cukup mewah karena penghasilannya besar ya, dan anaknya di kampus ternama di kotanya. Kemudian anak yang kedua ini sudah sekolah di SMA, dan yang terakhir masih kecil kisaran 3 sampai 4 tahunan ya. Nah, setelah Pak Andri mengenal dunia malam, akhirnya Pak Andri mendapatkan salah satu wanita kenalan, di mana kenalnya di karaoke. Kemudian setelah komunikasi lebih lanjut akhirnya, dan kedua orang ini antara Pak Andri dan pemandu karaoke ini sudah mulai memiliki hubungan yang intens, bahkan sampai berhubungan badan. Berjalan 1 tahun, Pak Andri ini sudah menghabiskan banyak uang untuk seorang PSK ini. PSK ini masih lajang yang belum menikah, usianya baru 25 tahun. Tentunya seorang menjadi pemandu karaoke itu memiliki paras wajah yang sangat cantik, untuk bodinya juga tergolong sangat seksi, sehingga Pak Andri sangat menyukai dan ingin memiliki seorang PSK ini. Akan tetapi karena Pak Andri sudah memiliki istri, akhirnya tidak bisa untuk menikah lagi ya, karena tentunya jika meminta izin kepada istrinya tidak akan diperbolehkan. Maka dari itu seorang PSK ini menjadi istri simpanan ya, menjadi wanita simpanan oleh Pak Andri yang saat itu kaya raya. Kemudian setelah kenal jauh, jeda waktu 1 tahun, Pak Andri ini sudah menghabiskan katanya kisaran 1 miliar rupiah ya. Karena apa? PSK ini yang asalnya jadi PSK diberhentikan oleh Pak Andri, yaitu hanya menjadi istri simpanan dari Pak Andri saja ya, mengandalkan Pak Andri, ekonominya mengandalkan Pak Andri. Dari semua kebutuhannya, kebutuhan make up, kebutuhan shopping, kebutuhan kuota dan lain sebagainya, makan dan lain sebagainya, itu semuanya dihandle oleh Pak Andri, karena Pak Andri tidak mau kalau si pacarnya ini juga melayani orang lain. Pengennya Pak Andri ya melayani Pak Andri sendiri. Setelah semua habis itu dalam kurun waktu 2 tahun, hanya 2 tahun saja, Pak Andri usahanya ini ludes, bahkan minus, sampai sertifikat rumahnya itu digadaikan di bank untuk bisa menghidupi pacarnya ini. Nah, pertanyaannya, kenapa Pak Andri bisa sampai menghabiskan seluruh aset kekayaannya kepada pacarnya ini? Karena apa? Nah, istri dari Pak Andri yang awalnya tidak mengetahui, akhirnya kan mengetahui ya, karena ekonomi yang harusnya diberikan kepada istri dan anaknya justru malah diberikan kepada pacarnya. Tentu istri Pak Andri ini curiga, kenapa uang sebanyak itu bisa hilang, nggak ada uangnya, dan jatah istri ini tidak ada. Maka dari itu istri Pak Andri itu curiga. Akhirnya istri Pak Andri bertanya salah satu kepada orang pintar, salah satu ustadz ya, yang memiliki kemampuan indigo melihat benda yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Kata orang pintar ini mengatakan bahwa Pak Andri sudah minum darah haid dari perempuan seorang PSK tadi. Dan kata orang pintar ini, ketika ada seorang laki-laki yang sudah pernah mengkonsumsi darah haid dari seorang wanita, maka laki-laki itu tidak akan bisa lepas. Ya bisa lepas, tapi sangat sulit penangkalnya. Pada saat itu Pak Andri sudah dikasih tahu keluarganya, sudah dikasih tahu istri dan anaknya, saudara-saudaranya, tapi Pak Andri masih belum mau untuk melepas wanita simpanannya ini. Meskipun harta kekayaannya semakin hari semakin berkurang, semakin habis, usahanya tambah menurun, Pak Andri masih belum bisa melepaskannya. Dan pada akhirnya ketika harta kekayaan dari Pak Andri ini sudah habis, bahkan sampai terlilit banyak hutang, ratusan juta rupiah hutangnya di bank ya, akhirnya Pak Andri ini dilepas sendiri oleh si pacarnya ini. Ya memang kebanyakan dari seorang PSK ini tidak lagaran. Artinya tidak lagaran itu tidak mungkin apa adanya. Tentunya seorang PSK itu ada penglaris, ada pengasihannya, dan juga ada bawaan
dari seorang dukun tentunya, kebanyakan seperti itu. Maka dari itu kisah dari Pak Andri ini yang awalnya dulu memiliki 10 kontainer dan jasa ekspedisi di kotanya, ini ludes habis, bahkan rumahnya, sertifikat rumahnya itu sudah berada di bank. Pak Andre memiliki hutang ratusan juta hanya karena memiliki wanita simpanan dari seorang PSK. Dan sekarang Pak Andre sudah mulai bertobat, sudah mulai bersama keluarganya dalam posisi yang sangat down seperti ini. Maka dari itu, jika Anda sering bermain di klub malam, bermain dengan seorang PSK, Anda juga harus hati-hati, karena seorang PSK tidak mungkin lagaran, pasti memiliki bawaan, memiliki penglaris dan juga pengasihan untuk memikat seorang laki-laki yang kaya raya supaya bisa tunduk kepadanya dan untuk dihabiskan seluruh harta kekayaannya. Dan Pak Andri ini menceritakan kepada saya supaya tidak ada orang lagi yang mengikuti jejak beliau, cukup Pak Andri saja yang menjalaninya, kalian jangan sampai. Baiklah, itu cerita singkat dari pengalaman Pak Andri yang memiliki wanita simpanan seorang PSK. Tentunya banyak sekali keburukannya. Silahkan teman-teman subscriber semua, dari keburukan ini jangan sampai kalian yang melakukannya. Cukup Pak Andri saja, buang jauh-jauh segala tindakan jelek tersebut, dan Pak Andri ini cukup jadi pengalaman untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan keimanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditetapkan jalan kita, dan semoga kita semua tidak mengikuti jejak dari Pak Andri. Baiklah, apabila para subscriber semua memiliki cerita mistis yang menarik, bisa di-share kepada saya. Silahkan kirim ke nomor WhatsApp yang sudah saya sediakan. Nanti cerita kalian semua akan saya share kepada para subscriber semua supaya bisa dijadikan pengalaman, dan nanti para subscriber bisa memilih mana jalan yang baik dan mana jalan yang buruk. Jalan yang baik bisa kita ikuti dan jalan yang buruk bisa kita tinggalkan dengan berdasarkan pengalaman para teman-teman semua. Semoga yang menceritakan cerita ini mendapatkan barokahnya karena sudah menceritakan pengalamannya kepada kita semua supaya terhindar dari hal-hal yang demikian. Baiklah, itu cerita yang bisa saya sampaikan. Apabila saya dalam membawakan cerita ini ada kelebihan ataupun kekurangannya, yang namanya cerita tentunya tidak bisa pure sesuai dengan apa yang diceritakan oleh Pak Andrea, karena beda mulut itu beda cara penyampaiannya, dan orang yang mendengarkan cerita tentu pemahamannya berbeda dengan apa yang saya dengarkan. Yang terpenting kita mengambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Dari saya akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.